اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم يسر لنا أمورنا كلها، اللهم يسر لنا حجا مبرورا وعمرا متقبلا، آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sudah satu pekan kita melakukan siyam Ramadan. Mudah-mudahan siyam kita dan semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pada pertemuan sore ini saya tidak melanjutkan tafsir Al-Qur'an, tetapi saya melanjutkan kajian yang saya sampaikan di masjid-masjid sekitar Solo selama bulan Ramadan, yaitu satu kitab yang berjudul Kitab Fadail Syahri Ramadan, Fadilah bulan Ramadan, wa ma fihi minal ahkami wal ilmi wa fadli suwamihi. Demikian juga hukum-hukum yang ada padanya dan fadilah orang-orang yang puasa padanya. Wat-taghlid 'ala man aftara fihi muta'ammidan min ghairi udhrin, dan ancaman keras bagi orang-orang yang tidak berpuasa secara sengaja tanpa ada uzur yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab ini ditulis oleh seorang ulama besar ahli hadis namanya Al-Imam Ibnu Syahin. Beliau wafat pada tahun 385 Hijriah. Jadi udah lama ya. Nah, kitab ini sudah saya kaji di tempat yang lain sampai pada hadis yang ke-16. Maka kita lanjutkan di sini. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. قال حدثنا إسماعيل بن محمد بن أبي كثير الفارسي قال أنبأنا علي بن حجر قراءة عليه عن يوسف بن زياد عن همام بن يحيى عن علي بن زيد. Di sini ada rawi bernama Ali bin Zaid. Untuk nama ini saya kasih tanda kurung sebagai tanda bahwa rawinya ini adalah rawi yang dhaif. Bagaimana taunya bahwasanya Ali bin Zaid ini namanya Ali bin Zaid bin Jada'an, ini seorang perawi yang dhaif? Kita bisa mencarinya lewat Maktabah Syamilah. Di atas sini ada tanda tangan ya. Nah, ini adalah untuk mencari biografi seorang perawi hadis. Makanya diklik. Kemudian nama yang kita cari dimasukkan di sini, Ali bin Zaid bin Jada'an. Ini. Nah, kemudian biasanya akan muncul di bawah sini penjelasan siapa dia. Kalau tidak muncul, berarti kita harus mencari dengan cara yang lain. Nah, ternyata di sini memang tidak muncul ya, Ali bin Zaid bin Jada'an. Maka ala kulli hal inilah ya cara yang mudah untuk mencari biografi seorang perawi hadis adalah seperti ini. Tapi ini kebetulan memang pas namanya kita cari di sini enggak mudah. Nah, ini sudah ketemu ya. Ali bin Zaid bin Jada'an itu lengkapnya Ali bin Zaid bin Abdullah bin Zuhair bin Abdullah bin Jada'an. Apa derajatnya? Kata Ibnu Hajar, dha'ifun, seorang perawi hadis. Kata Imam Zahabi, ahadul hufad, dia seorang penghafal hadis, walaysa bithabat, tetapi tidak kokoh. Qala Daruqutni, berkata Imam Daruqutni, la yazalu indi fihi lin. Menurut saya dia adalah orang yang dhaif atau yang lemah. Nah, maka ringkasnya inilah profil Ali bin Zaid, berarti perawi dhaif. Sanadnya dhaif, berarti hadisnya juga dhaif. Lah mungkin Anda bertanya, ini hadisnya dhaif, kenapa dibacakan di majelis? Mbok dibacakan yang sahih-sahih saja. Nah, maka jawabnya adalah kita sedang mengkaji satu kitab. Maka kitab ini mau isinya sahih, mau isinya dhaif, enggak ada masalah. Kita kaji. Kalau dhaif kita kaji, ini dhaif.
Kemudian ketahuilah bahwa hadis-hadis tentang fadilah amal ini kan cuma bicara fadilah. Oleh para ulama meskipun dhaif masih bisa terpakai ya. Jadi karena ini bicara tentang fadilah bulan Ramadan, maka hadis-hadisnya dhaif enggak ada masalah. Yang penting kalau amalannya itu sudah terpayungi oleh dalil umum yang sahih, bisa diamalkan. Tetapi tidak bisa kita yakini 100% sebagai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lanjutkan. An Sa'id bin al-Musayyib an Salman qala khatabana telah khutbah kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'ban, di akhir bulan Sya'ban. Inilah yang disebut orang-orang dengan istilah tarhib Ramadan, yaitu menyambut bulan Ramadan dengan menyampaikan ceramah di akhir bulan Sya'ban membicarakan tentang fadilah bulan Ramadan. Jadi ternyata ada dasarnya melakukan ceramah menyambut Ramadan. Ini hadisnya sahih, tapi dalam hadis yang lain riwayat Nasai bahwa Nabi memang menyambut Ramadan dengan khutbah seperti ini. Faqala, maka beliau mengatakan, ayyuhan nas, wahai para manusia, qad adhallakum, telah datang kepada kalian syahrun azimun, bulan yang agung, syahrun mubarak, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi fadilah bulan Ramadan adalah bulan yang penuh barokah. Para ulama sepakat Ramadan bulan paling utama. Pertama, karena disebutkan namanya oleh Allah dalam Quran. Bulan yang lain nggak ada namanya disebutkan dalam Quran. Yang kedua, Allah pilih bulan Ramadan turunnya kitab suci di bulan Ramadan semuanya. Suhuf Ibrahim, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Daud Nabi Daud dikasih Zabur, Qurannya Nabi Muhammad, semuanya turunnya pada bulan Ramadan. Kemudian pada bulan Ramadan pahala-pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah makna mubarak. Diberkahi itu maksudnya kebaikannya banyak. Nah, salah satu kebaikan yang banyak pada bulan Ramadan adalah dilipat gandakannya pahala kita kalau kita melakukannya pada bulan Ramadan. Jadi hadis ini meskipun dhaif tapi maknanya apa? Sahih. Bahwa bulan Ramadan diberkahi, sahih. Kita temukan dari hadis-hadis yang lain yang menyebutkan hal tersebut. Contohnya, hadis yang sahih yang menunjukkan bahwa di bulan Ramadan pahala dilipat gandakan. Rasulullah mengatakan, idza kana Ramadan, kalau datang bulan Ramadan, fa'tamiri fihi, maka lakukan umrah di bulan Ramadan. Fa inna umratan fihi, karena umrah di bulan Ramadan ta'dilu hajjah, sebanding dengan ibadah haji. Umrah itu kan haji kecil, haji ini haji besar. Nah, haji kecil kalau dilakukan di bulan Ramadan setingkat dengan haji besar. Ini hadis riwayat Nasai sahih. Fihi, di dalam bulan Ramadan, lailatun, ada satu malam yang besar, khairun, yang lebih baik, min alfi syahrin, daripada 1000 bulan. Inilah yang disebut sebagai Lailatul Qadar. Maka Lailatul Qadar itu artinya malam kemuliaan. Kenapa disebut malam kemuliaan? Karena khairun min alfi syahrin. Beramal satu malam dari maghrib sampai subuh, pahalanya lebih besar daripada beramal 84 tahun, yaitu 1000 bulan. Dan ini adalah karena rahmat Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka usianya pendek-pendek, cuma 60 tahun wafat. Padahal umat terdahulu sampai 950 tahun usia mereka. Nah, maka oleh Allah dikasih ganti. Kamu usiamu saya bikin pendek, tapi kamu saya kasih Lailatul Qadar. Satu malam senilai dengan 83 tahun. Maka kalau setiap tahun kita bisa beribadah Lailatul Qadar secara sempurna dari maghrib sampai subuh, berarti kita sudah punya nilai ibadah 84 tahun. Nah, tinggal dikali saja. Berapa Ramadan engkau dapat Lailatul Qadar? Anggaplah dapat Lailatul Qadar secara sempurna selama 10 Ramadan. Udah dapat 840 tahun. Nah, sudah mirip dengan umat terdahulu yang usianya 950 tahun. Kemudian ja'alallahu, Allah menjadikan siyamahu, puasanya, faridatan, adalah kewajiban. Ini juga sahih maknanya. Tidak dipungkiri bahwa puasa Ramadan adalah apa? Wajib. Jadi banyak hadis-hadis yang dhaif, isinya itu sahih. Ini contohnya. Ini hadisnya kan dhaif sanadnya. Tapi maknanya apa? Isinya sahih. Wa qiyama lailihi, dan qiyamul lailnya tatawwa'an, adalah sukarela.
Sukarela itu nama lain dari sunnah. Jadi ada 3 nama, maknanya sama. Sunnah, tatawwu, mandub. Mandub itu dihasung, tatawwu itu sukarela. Man taqarraba, barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah, melakukan taqarrub fihi di bulan Ramadan, bi khaslatin minal khair, dengan satu amalan kebaikan, kana kaman adda, adalah dia seperti orang yang melakukan faridatan, satu amalan fardu, fima siwahu, pada selain bulan Ramadan. Jadi mengamalkan satu amal kebaikan meskipun itu hanya sunnah di bulan Ramadan, maka nilainya seperti amal wajib di luar Ramadan. Ini meskipun hadisnya dhaif, saya katakan maknanya bisa dikuatkan dengan hadis perintah umrah tadi. Rasulullah katakan, umrahlah di bulan Ramadan sebanding haji. Umrah hukumnya apa? Ada 2 pendapat ulama. Ada yang mengatakan umrah sunnah, ada yang mengatakan umrah wajib. Kalau kita ngikuti pendapat bahwa umrah itu sunnah, berarti hadis ini menunjukkan amal sunnah di bulan Ramadan sebanding dengan amal wajib di luar Ramadan. Karena haji disepakati ulama hukumnya wajib. Nah, Nabi katakan umrah di bulan Ramadan sebanding haji, berarti amalan sunnah sebanding amalan wajib. Tapi kalau kita mengikuti pendapat bahwa umrah wajib, ya berarti tidak menunjukkan hal tersebut. Kemudian waman adda faridah, barang siapa yang melakukan satu amalan fardu, misalnya salat maghrib berjamaah, kana kaman adda sab'ina faridah, itu seperti orang yang menunaikan 70 ibadah fardu fima siwah, di luar bulan Ramadan. Nah, untuk poin ini saya terus terang sampai saat ini belum menemukan hadis yang menguatkannya. Jadi tidak bisa kita yakini yang ini. Adapun yang sebelum-sebelumnya tadi sahih maknanya. Wahwa, dan bulan Ramadan adalah syahrus sabr, bulan kesabaran. Kenapa disebut bulan kesabaran? Karena sabar itu artinya menahan. Nah, orang puasa kan menahan dari makan, dari minum, dari hubungan suami istri. Nah, maka disebut syahrus sabr. Allah mengatakan dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya tiada lain disempurnakan pahalanya orang-orang sabar tanpa hitungan. Jadi pahalanya nggak bisa dihitung saking banyaknya. Nah, ini ayat menurut sebagian ahli tafsir ini bicara tentang orang puasa. Orang sabar maksudnya apa? Orang puasa. Kenapa orang puasa disebut sabar? Karena menahan tadi dari 3 perkara. Maka pahala puasa nggak bisa dihitung saking banyaknya. Wasabru, dan sabar itu thawabuhul jannah, pahalanya adalah surga. Nah, ini juga kita temukan hadis yang sahih yang menunjukkan hal ini. Ya. Mari kita cari ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, la yarda li abdihil mu'min, tidaklah ridho untuk hambanya yang beriman, idza dhahaba bi safiyihi min ahli al-ardi, apabila Allah matikan kekasihnya dari bumi, dari penduduk bumi, baik anaknya atau istrinya atau siapapun, fa sabarul, lalu dia sabar, wahtasaba, dan dia mengharap pahala, bi thawabin dunal jannah, Allah enggak puas kalau tidak dikasih surga. Nah, berarti pahala sabar adalah apa? Surga. Maka hadis ini menguatkan makna bahwasanya sabar itu pahalanya adalah surga. Nah, maka saya tampilkan di sini ya, sahha, telah sahih hadis yang menguatkan tadi ini. Kemudian wa syahrul muwasat, bulan Ramadan adalah bulan saling membantu. Nah, maka hendaklah bulan Ramadan ini kita gunakan kesempatan untuk bantu orang. Ada orang miskin nggak punya baju, kita belikan baju. Ada orang miskin susah beli beras, kita kirimi beras. Maka mengeluarkan zakat pada bulan Ramadan itu dasarnya ini, syahrul muwasat, bulan saling bantu. Ini. Kalau kita keluarkan zakat pada bulan Ramadan berarti apa? Sudah membantu orang-orang miskin. Ini. Hari ini tadi ada seseorang mengatakan kepada saya, Ustaz, boleh nggak saya nitip zakat fitrah, zakat mal kepada antum? Saya jawab, silahkan. Saya siap insya Allah menyalurkan. Nyalurkan saja. Kalau menerima saya enggak. Tapi menyalurkan.
Nah, maka beliau kemudian kirim, transfer. Nah, kemudian saya akan menyalurkan kepada yang membutuhkan, insyaallah taala. Enggak ada masalah, kirim ke saya enggak apa-apa. Kemudian wasyahrun, dan 1 bulan yuzadu, yang ditambahkan fi rizqil mu'min fihi, pada rizkinya orang beriman di dalamnya. Nah, ini meskipun hadisnya dhaif tapi enggak perlu ditanyakan. Ini sudah sesuai fakta. Bulan Ramadan tetangga saya itu berapa orang yang buka jualan di pinggir jalan itu sore hari Ramadan kayak begini. Ada yang jual cendol, ada yang jual es degan, ada yang jual es teh, semuanya laku, Pak. Nah, maka ini apa? Bulan di mana rizkinya orang beriman ditambah padanya. Dan kalau bicara rizki, enggak harus terbayang duit, enggak. Rizki itu adalah pemberian, itu makna rizki. Rizki secara bahasa artinya apa? Pemberian. Jadi apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita itu rizki. Pulang dari Pengkok ini kemarin ya, kita belum sempat ke rumah makan, sudah adzan maghrib, maka salat dulu, salat maghrib. Biasanya habis salat maghrib baru kemudian cari warung makan. Tapi ternyata di situ salat selesai, tiba-tiba ada orang datang membawa nasi kotak. Nah, ini Pak, untuk apa, buka puasa. Nah, ini berarti rizki ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu ke warung pun sudah ada rizki dikirim. Belum selesai kita makan, tiba-tiba dikirim lagi teh panas. Masya Allah, lezat sekali. Dikirimi teh panas, dikirimi semangka dan macam-macam. Nah, ini menunjukkan bahwa betul sesuai fakta, rizki orang beriman ditambah pada bulan Ramadan. Kemudian beliau menghasung, wa man fattara sha'ima, barang siapa memberikan buka puasa kepada orang puasa, maka fadilahnya ada 3. 1, karena adalah maghfiratan lidzunubihi, menghapus dosa-dosanya. Yang kedua, wa itqa raqabatihi minan nar, dimerdekakan dari api neraka. Yang ketiga, wa kana lahu mithlu ajri, dan dia mendapatkan semisal pahalanya orang yang puasa tadi. Min ghairi ayyun taqaso, tanpa terkurangi, min ajrihi syai', dari pahalanya orang yang puasa tadi sedikit pun. Ini fadilah ngasih buka puasa orang puasa. 3 fadilah: diampuni dosanya, dimerdekakan dari api neraka, mendapatkan pahala semisal orang yang puasa. Tapi karena hadis ini dhaif, maka harus kita cari, ada nggak yang menguatkannya. Saya sudah berusaha mencarinya, ternyata saya nemunya cuma 1, yaitu yang terakhir nomor 3, yaitu dia mendapatkan semisal pahala orang puasa. Kita temukan hadisnya sahih, tapi untuk 2 yang lainnya saya nggak tahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man fattara sha'iman, barang siapa yang kasih buka puasa orang puasa, kana lahu mithlu ajrih, dia mendapatkan semisal pahalanya tanpa berkurang pahalanya orang puasa sedikit pun. Hadis riwayat Tirmidzi, derajatnya sahih. Nah, maka ini menguatkan. Tapi nggak ada masalah, 1 pahala ini sudah cukup bagi kita. Karena tadi pahala orang puasa itu nggak bisa dihitung, Mbak. Sehingga kalau kita ngasih buka puasa kepada orang puasa, kita dapat pahala puasa, berarti pahala nggak terhitung. Maka 1 fadilah sudah cukup sebenarnya. Kalau 2 fadilah ini ternyata tidak sahih dari Nabi, maka 1 fadilah sudah cukup. Tapi saya jadi teringat masalah yang lain. Ada 1 amal yang bisa menyebabkan kita itu diampuni dosa-dosa kita, maghfiratan lidzunubi, dan itu banyak sekali. Tapi saya tampilkan yang kemarin baru saya temukan. Karena hadis yang baru ditemukan ini kalau tidak diulang-ulang sering lupa. Rasulullah mengatakan, man tawafa bihadzal baiti usbu'an, barang siapa yang tawaf di Ka'bah 7 putaran. Tawaf itu memang apa? 7 putaran. Fa ahsahu, dia menghitungnya, kana ka'idki raqabatin, maka itu pahalanya seperti memerdekakan budak. 1 budak mungkin harganya sekitar 100 juta, 200 juta. Nah, maka kita infak 200 juta itu kan berat, Pak. Tapi tawaf 7 kali putaran sama dengan keluarkan duit 200 juta memerdekakan budak. Ini fadilah besar. Kemudian la yad'u qadaman wa la yarfa'u ukhra, tidaklah dia menaruh telapak kaki dan mengangkatnya illa hattallahu anhu biha khati'ah, kecuali dosanya digugurkan oleh Allah, wa katabalahu biha hasanah, dan dicatat 1 pahala oleh Allah Subhanahu wa taala.
Satu langkah, satu pahala, kemudian mengangkat lagi, digugurkan dosa. Jadi satu pahala plus satu dosa. Satu dosa gugur, satu pahala ditulis oleh Allah. Ini fadilahnya tawaf, setiap langkahnya begitu. Padahal sekarang informasi terakhir yang saya dapat, tawaf di Ka'bah, saking banyaknya orang berjubel di sana, itu kalau kita tawaf di dalam masjid, maka itu bisa sampai 2 jam selesainya tawaf. Kenapa? Saking banyaknya orang, dosa-dosaan, macet, nggak bisa jalan. Kalaupun bisa jalan itu jalan sebentar, nanti macet lagi. Jalan lagi, macet lagi. Maka dihasungkan kalau kondisi seperti ini, tawafnya nggak usah di dalam masjid yang bawah, tapi naik ke lantai 2 atau lantai 3 atau atasnya lagi. Nah, di sana 1 kali putaran, jalan terus, lancar. Meskipun 1 kali putaran itu, kalau di total jaraknya jadi 400 meter. 400 meter ping pitu. Ya sekitar 3 kilo, Pak. Nah, 3 kilo, udah berapa langkah itu, Pak? Tawaf 3 kilo, berapa langkah itu? Berarti berapa pahala yang Anda dapatkan? Dan berapa dosa yang sudah digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka orang-orang yang mau berangkat umrah ini saya sarankan untuk ke sana, satu, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, tempatnya lebih mustajab insyaallah. Kemudian yang kedua, perbanyak salat karena salatnya dilipat gandakan 100.000 atau 1.000. Kemudian perbanyak tawaf. Perbanyak apa? Tawaf. 3 amal ini ya, doa, salat, tawaf. Baik, inilah hadis yang nomor 16, derajatnya dhaif, masih ada lanjutannya. Qulna, kami mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walaysa kulluna yajidu ma yufattiru shaim. Tidak semua kami mendapati sesuatu yang diberikan untuk orang buka puasa. Maksudnya tidak semua kaya, kami ada yang miskin-miskin. Maka Rasulullah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'tillahu azza wa jalla hadza thawab. Allah memberikan pahala tersebut, man fattara shaiman, bagi orang yang kasih buka puasa, ala midqati labanin, meskipun hanya sedikit air susu. Jadi gampangnya kalau sekarang, meskipun hanya segelas air, ya. Segelas air minum, air putih atau air teh, itu sudah dapat pahala tadi, yaitu pahala puasa tadi. Au tamrah, atau hanya 1 butir kurma, yang penting dimakan oleh orang puasa tadi. Au syarbatin mimma, atau seteguk air. Wa man asba'a, tetapi barang siapa yang memberikan kenyang shaiman kepada orang yang puasa, saqahullahu azza wa jalla min haudi, Allah pun akan kasih minum dia dari telaga saya, maksudnya telaga Kautsar, syarbatan la yadhma'u ba'daha, 1 minuman yang dia tidak akan haus lagi setelahnya, hatta yadkhulal jannah, sampai masuk ke dalam surga. Jadi artinya orang yang kasih buka puasa itu bertingkat-tingkat. Ngasih apapun sudah dapat pahala. Tetapi yang paling utama, yang sempurna adalah ngasih makan sampai kenyang. Airnya dikasih, nasi 1 bungkus, ada lauknya, kalau ada kurmanya sekaligus. Nah, maka sudah dapat pahala total. Dan saya secara pribadi meyakini, kalau ada orang puasa, kita kasih makan sampai kenyang. Saya pribadi meyakini, semua amal dia setelah kenyang itu, pahala ngalir kepada kita. Dia nanti sholat maghrib, dia nanti sholat isya, dia nanti ikut sholat tarawih 1/2 jam atau 1 jam. Kemudian dia ikut tadarus 1 jam 2 juz. Nah, pahalanya semua ngalir ke kita. Kenapa? Dia kalau tidak makan nggak bisa melakukan itu. Dia nggak makan, keder badannya nggak kuat untuk ibadah. Tapi karena sudah makan, akhirnya apa? Muncul kekuatan. Nah, berarti ibadah-ibadah itu muncul gara-gara kekuatan dari sebab makan tadi. Berarti apa yang kita berikan, efek-efeknya kita dapat juga. Efek dari apa? Makan tadi, dia punya ibadah, pahala ngalir kepada kita. Nah, maka selama Ramadan ini jangan kosong, meskipun hanya 1 hari, kita kasih makan orang puasa sampai kenyang. Ya, meskipun apa? 1 hari saja. Yang penting dari 30 hari ini jangan kosong dari hal itu. Kemudian wahwa, dan dia adalah syahrun, 1 bulan, awwaluhu rahmah, yang awalnya adalah rahmat. Awalnya berarti 10 awal, tanggal 1 sampai 10 Ramadan. Wa awsatuhu maghfirah, dan tengahnya adalah ampunan. Berarti tanggal 11 sampai tanggal
20. Wa akhiruhu itqun minan nar, dan akhirnya adalah merdeka dari api neraka. Artinya tanggal 21 sampai tanggal 30. Nah, maka kalau kita puasa Ramadan dari awal sampai akhir, sudah dapat 3. Rahmat Allah dapat, ampunan dari Allah dapat, merdeka dari api neraka. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya disebutkan dalam hadis yang lain. Man shoma Ramadana, barang siapa yang berpuasa Ramadan, imanan wahtisaban, karena beriman kepada Allah dan mengharap pahala, ghufira lahu ma taqaddam min dhanbih, maka diampuni semua dosa-dosanya yang sudah lewat. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi kalau ada orang puasa Ramadan tetapi malah tidak puasa, istrinya puasa, dia nggak mau puasa, maka dia tidak mendapatkan ampunan ini. Ada seseorang tanya kepada saya, Ustadz, bagaimana caranya menyadarkan seorang suami yang tidak mau puasa Ramadan dan tidak mau sholat 5 waktu. Jadi sholatnya datnyang. Puasa Ramadan juga mungkin karena dia nggak terbiasa lemes gara-gara makan, dia nggak mau puasa. Jadi ada ternyata umat Islam seperti itu. KTP-nya Islam. Kalau ditanya agamanya apa? Islam. Kalau ditanya rukun Islam ada berapa? 5. Paham dia, hafal. Tapi tidak melakukan. Ternyata ada orang-orang kayak gitu. Nah, maka pertanyaan tadi saya jawab. Caranya, panjenengan sebagai istri, sampaikan kepada suami. Dalil-dalil wajibnya puasa, wajibnya sholat. Dalil-dalil tentang siksaan bagi orang-orang yang tidak sholat, siksaan bagi orang-orang yang tidak puasa. Ini kalau dia masih orang baik, dikasih dalil Quran hadis, pasti akan masuk dalam hati. Ini karena kalam Allah dan sabda Rasul SAW ini bukan main-main. Kalau hatinya masih bersih, pasti akan nembus. Kemudian yang kedua, kamu bangun malam tahajud jam 2 malam. Kemudian doa sama Allah Subhanahu wa taala saat suamimu tidur tadi, kamu doa sambil nangis berbes. Karena Allah kalau lihat hambanya doa nangis berbes, Allah biasanya cepat kasih. Ini berarti hambanya sungguh-sungguh doa. Doa sungguh-sungguh tandanya apa? Sampai apa? Nangis. Itu sungguh-sungguh. Nah, orang yang doa sungguh-sungguh itu sering kali ya biasanya adalah cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Nabi, beliau mengatakan, Ud'ullah, berdoalah kepada Allah, wa antum muqinuna bil ijabah, dalam keadaan yakin dikabulkan oleh Allah. Ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai, yang sia-sia. Nah, kalau orang sampai nangis, hatinya pasti betul-betul nggak sia-sia, nggak lalai hatinya. Hatinya betul-betul sungguh-sungguh minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berulang-ulang saya ceritakan, salah satu teman saya mengatakan, ya, saya punya istri bandelnya kadang-kadang Masya Allah. Kalau saya sudah tidak kuat nangani bandelnya istri, kata dia, maka saya cuma punya satu senjata. Jam 2 malam bangun, doa sama Allah Subhanahu wa taala yang sungguh-sungguh. Maka besok paginya sudah berubah total. Jadi istri solehah luar dalam. Jadi hurin ain yang turun dari surga. Masya Allah. Cepat sekali. Kenapa? Karena doanya sungguh-sungguh sambil nangis-nangis pada malam hari jam 2 malam ketika semua orang sedang tidur. Ini doanya mustajab. Baik, kembali ke sini. Man khaffafa, barang siapa yang memberikan keringanan an mamlukihi kepada budaknya, ghafarallahu lahu, Allah ampuni dosanya, wa a'taqahu minan nar, dan Allah merdekakan dari api neraka. Tapi sekarang sudah nggak ada budaknya. Wastakfiru, dan perbanyaklah fihi pada bulan Ramadan min arba'i khisal, 4 perkara. Nah, ini 4 perkara, diingat-ingat. Khoslataini turduna bihima rabbakum, 2 perkara membikin ridha Allah Azza wa Jalla. Wa khoslataini la ghina bikum anhuma, 2 perkara lagi kalian pasti butuh kepada kedua perkara ini. Fa ammal khoslatan, adapun 2 perkara allatina turduna bihima rabbakum azza wa jalla, yang kalian dengannya meridhakan Allah, menyebabkan Allah ridha terhadap kita. Apa saja? Yang pertama, syahadatu alla ilaha illallah. Jadi kita disuruh memperbanyak ucapan la ilaha illallah. La ilaha illallah di bulan Ramadan ini bisa kita baca misalnya ketika kita sholat tahajud 2 rakaat kemudian istirahat. Nah, pas istirahat itu bisa kita baca tahlil.
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai 100 misalnya. Okay. Kalau sudah, bangkit lagi 2 rakaat. Okay. Tapi kalau salat tarawih berjamaah di masjid ya nggak bisa begitu. Karena kan cepat ya, 2 rakaat kemudian langsung bangkit lagi. Ini dipraktekkan pas salat sendiri di rumah. Kemudian wa tastaghfirunahu. Yang kedua, kalian perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi hadisnya memang dhaif, tetapi memperbanyak tahlil, memperbanyak istighfar, ini hadisnya yang sahih banyak. Salah satunya yang saya tampilkan di sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba, sungguh bahagia liman wajada, bagi orang yang mendapati fi sahifatihi, dalam catatan amalnya, istighfaran katsira, istighfar yang banyak." Jadi kita istighfar itu kan dicatat malaikat, Pak. Nah, nanti kalau catatan amal kita banyak istighfarnya, kata Nabi, tuba, pasti beruntung, nggak mungkin menyesal, nggak mungkin sengsara di akhirat, pasti untung, pasti. Bayangan saya tadi ya. Jadi ini catatan amal, banyak istighfarnya, tapi juga ada dosa-dosanya. Nah, istighfar ini menyebabkan dosa-dosanya itu terhapus. Kenapa? Ini seperti virus dihapus oleh antivirus. Jadi dalam satu komputer ada virusnya, tapi ada antivirusnya, dimakan, dicaplok. Demikian juga dalam catatan ini, kalau banyak istighfarnya, maka itu seperti pencaplok antivirus. Dosa-dosanya akan dicaplok oleh istighfar. Itu makna tuba. Bahagia artinya apa? Dia tidak akan sengsara. Maka gambarannya seperti itu. Kemudian kata Nabi, kemudian kelanjutan hadis. Wa ammal latani la ghina bikum anhuma. Adapun dua yang kalian pasti butuh kepada keduanya. Yang pertama, fatas'alunallahal jannah, kalian minta surga kepada Allah, wa ta'udzuuna bihi minan nar, kalian berlindung kepada Allah dari api neraka. Nah, ini langsung kita praktekkan. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Minta surga, berlindung dari neraka. Karena sebenarnya inti kehidupan kita ya cuma itu. Mau minta harta, kalau harta banyak tapi nggak berkah, malah neraka, Pak. Minta harta berkah, berarti ujung-ujungnya apa? Surga. Ya sudah, berarti minta intinya saja. Minta surga, minta berlindung dari neraka. Selesai. Maka di sini dididik kita untuk mikir yang cerdas. Cari pok-pokani. Adapun harta, adapun ilmu, adapun ibadah, itu kan cuma perantara saja toh. Kita pengen harta banyak untuk apa? Sedekah banyak. Terus kalau sudah sedekah banyak, pengen masuk surga. Ya berarti intinya surga. Punya ilmu yang kuat. Tujuannya apa? Supaya kasih manfaat untuk umat. Terus supaya surganya tinggi. Ya berarti tujuannya surga. Nah, maka kata hadis tadi, udah minta yang pok-poknya saja. Minta surga, selesai. Bukan berarti tidak boleh minta harta, bukan ya. Tapi kalau orang dalam benaknya cuma minta duit tok, itu orang yang rugi seperti itu. Yang apa? Tidak pernah mikirkan tentang kondisi akhirat, itu adalah orang-orang yang rugi dunia dan akhiratnya. Karena di dunia dia susah untuk menjaga hartanya yang banyak, di akhiratnya dia susah untuk disiksa gara-gara hartanya yang tidak disyukuri tersebut. Baik, kembali ke sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah hadis yang panjang meskipun dhaif, tetapi fakrah-fakrahnya atau poin-poinnya itu banyak yang maknanya sahih. Kita lanjutkan hadis ke-17. Qala haddatsana Nasr bin al-Qasim bin Nasr al-Fara'idhi. Qala haddatsana Muhammad bin Ibrahim bin Furthat al-Khwarizmi sanata 40 wa 200. Nah, jadi hadis ini diriwayatkan pada tahun 240 Hijriah. Qala haddatsana Abu Sa'id Abdurrahman bin Abdullah Maula Bani Hashim an Jarir bin Ayyub al-Bajali. Ini saya kasih tanda kurung karena rawinya dhaif. Jarir bin Ayyub al-Bajali. Bagaimana cara ngerti rawinya dhaif? Sama dengan tadi. Di sini diklik yang ada tanda tangan. Nah, setelah itu namanya dimasukkan di sini ya. Nah, muncul namanya Jarir bin Ayyub al-Bajali al-Kufi, masyhurun bid-dha'f. Dia terkenal rawinya dhaif. Kata Imam Yahya, laisa bisyai', itu bukan rawi yang kuat.
Kata Imam Yahya, laisa bidzaka, bukan rawi yang kuat. Kata Abu Nuaim, kana yad'ul hadis, dia biasa memalsukan hadis. Kata Imam Bukhari, mungkarul hadis, dia seorang hadis yang hadisnya mungkar. Kata Imam Nasai, matruk, perawi yang ditinggalkan. Nah, maka ringkasnya Jarir ini rawinya dhaif. Tapi meskipun dhaif, kita lanjutkan membaca. Kenapa? Masih bisa kita cari makna-makna yang sahih dalam hadis dhaif ini. Qala hadatsana Sya'bi an Urwah bin Mas'ud al-Ghifari annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ma min rajulin, tidak ada seseorang yasumu syahra Ramadan, yang berpuasa di bulan Ramadan, illa zuwija zaujatan minal huril ain, kecuali dikawinkan dengan satu istri dari bidadari surga. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan kenikmatan sempurna di surga. Amin ya rabbal alamin. Fi qaimatin, pada satu kemah, min turratin mujawwafah, dari mutiara yang dilubangi, mimma na'atallahu azza wa jalla, yang telah disebutkan oleh Allah, maksudnya di dalam Al-Quran. Ala kulli imra'atin minhunna, masing-masing istri dari hurin in tadi, sab'una hullah, memakai 70 baju. Laisa minha hullatun 'ala al-launil akhar, masing-masing baju warnanya warna yang berbeda-beda. Jadi 70 baju, 70 warna. Ini jangan dibayangkan di dunia, Pak. Di dunia kalau kita pakai baju double 5 malah elek. Itu dunia, tapi ini akhirat. Jadi akhirat itu jangan dibayangkan dengan dunia, malah elek. Jadi akhirat pokoknya nggak kebayang. Maka kita baca saja, kita nikmati hadisnya. Tu'ti sab'ina laulan minat tib, dia memberikan 7 macam parfum. Nah, bayangkan nih, parfumnya sampai 7 macam, semuanya menarik. Laisa fiha launun 'alal akhar, tidak ada satu macam yang sama dengan yang lain. Likulli imra'atin minhunna sab'una sariran, masing-masing istri memiliki 70 sarir, tempat tidur, min yaqutatin hamra, dari batu yakut yang warnanya merah, muwashshahatin bidur, yang dihiasi dengan mutiara-mutiara. Ala kulli saririn, masing-masing tempat tidurnya, sab'una firashan, ada 70 kasur, min istabrak, dari sutra. Wa fawqa sab'ina firashan, di atas 70 kasur tadi, sab'una arikah, ada 70 dipan. Nah, ini yang bayangan saya seperti apa namanya, tempat tidur tumpuk begitu, tapi wallahu alam gimana maksudnya nggak paham. Likulli imra'atin minhunna sab'una alfa wasifah, masing-masing istri memiliki 70.000 pelayan perempuan, lihajatiha, untuk menunaikan hajatnya. Wa sab'una alfa wasif, dan 70.000 pelayan laki-laki. Ma'a kulli wasifin safhatun min dahabin, setiap pelayan laki-laki membawa satu lempeng emas. Itu untuk piring atau apa ya? Fiha launun min ta'amin. Betul ya. Jadi satu lempeng maksudnya satu piring emas. Di dalamnya ada macam-macam makanan. Yajidu li akhir luqmatin minha ladzatan, dia mendapati untuk akhir suapan kelezatan, la yajidu li awwaliha, yang tidak didapati di awalnya. Nah, ini bedanya makanan surga dengan makanan dunia. Kita makan satu piring lezat, tetapi kalau 2 piring lezatnya sudah berkurang. 3 piring lezatnya sangat berkurang, sudah seperti nggak ada lezatnya. 4 piring malah muntah mungkin. Seperti ada cerita seseorang itu pengen makan durian sampai puas, maka dia beli durian banyak karena di tempat durian. Jadi di situ murah duriannya. Makan. Saking perutnya penuh dengan durian, Pak, mohon maaf, sampai dia muntah durian. Tetapi kata dia, saya muntah durian, yang keluar dari mulut saya itu seperti sesuatu yang keluar biasanya dari dubur. Jadi durian tapi metu keluarnya dari mulut. Habis itu kata dia nggak pernah doyan durian karena kalingan durian keluar dari mulut. Itu saking apa? Berlebihan. Nah, salahnya sendiri berlebihan. Nggak boleh kita makan berlebihan, itu nggak boleh. Dalam Islam nggak boleh. Itu termasuk yang berlebihan, nggak begitu. Nah, tapi kalau di surga nggak ada begitu. Kita makan, kemudian kita ambil lagi, loh kok tambah lezat?
Kita ambil lagi, loh rasanya lezat, beda lagi. Jadi setiap ngambil beda terus. Satu pohon beberapa buah, satu buah kita petik kita makan, kemudian buah di sampingnya kita petik kita makan, rasanya sudah beda. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Allah mengatakan wa utubihi mutasyabiha pada surat Al-Baqarah. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha. Antum lihat pada tafsirnya ayat ini. Nanti akan sesuai apa yang saya sampaikan tadi. Jadi bentuknya sama tapi rasanya beda. Dan ini enggak ada di dunia, enggak ada pohon seperti itu ya. Satu pohon ya rasanya sama. Kemudian wa yu'ta zawjuha mithla dzalik. Suaminya dikasih semisal itu juga. Ala saririn min yaqutatin hamra, di atas dipan di atas tempat tidur yang dari yakut yang merah. Alaihi siwarani min dhahab. Suaminya memakai 2 gelang emas. Nah, ini kalau di surga memang boleh lagi-lagi pakai gelang emas. Pakai kalung emas boleh ya, tapi di dunia enggak boleh. Muwasyahun biyaqutin ahmar, dihiasi dengan batu yakut merah. Hada likulli yaumin shamahu min syahri Ramadan. Ini adalah pahala untuk masing-masing satu hari dia puasa Ramadan. Siwa ma amila fihi minal hasanat, selain dari amal-amal kebaikan yang lain. Tapi sayangnya hadis yang dahsyat seperti ini biasanya dhaif, dan ini contohnya. Ini memang benar-benar dhaif. Bahkan Jarir bin Ayyub al-Bajali tadi, Jarir bin Ayyub al-Bajali ini kata Abu Nu'aim kana yad'ul hadis. Dia biasanya memalsukan hadis. Maka bisa jadi ini termasuk hadis yang apa? Dia palsukan. Karena salah satu tanda hadis yang palsu-palsu gini, yang muluk-muluk sangat dahsyat seperti ini. Maka saya tulis di sini dhaifun au maudhu'. Hadisnya kalau tidak dhaif ya berarti maudhu'. Karena kata Abu Nu'aim ya, wa fi Mizanul I'tidal, disebutkan dalam kitab Mizanul I'tidal juz 1 halaman 391 bahwasanya Abu Nu'aim mengatakan kana yad'ul hadis. Dia biasanya memalsukan hadis. Wallahu a'lam bishawab. Terus apa fungsinya kalau hadis palsu kok kita baca? Fungsinya masih ada. Nanti kalau panjenengan mendengarkan suatu ceramah menyampaikan hadis ini, panjenengan panggil khatibnya. Mohon maaf Pak Khatib, terima kasih sudah dikasih tausiah, tapi mohon maaf hadisnya palsu. Nah, kalau dia tanya, loh dari mana tahu palsunya? Ini dari kitab Fadail Ramadan, di situ ada sanadnya bernama Jarir bin Ayyub al-Bajali. Kata Abu Nu'aim, dia suka memalsukan apa? Hadis. Jadi ada manfaatnya. Kita lanjutkan nomor 18. قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن إسحاق قال حدثنا عمر بن شبة قال حدثنا عامر بن مدرك الحارثي قال حدثنا جرير بن أيوب lagi tadi perawi yang dhaif tadi. عن الشعبي عن نافع بن مسعود الغفاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقد هل شهر رمضان, telah datang bulan Ramadan. Ini halla ini mungkin ahalla, saya nggak ngerti ya. Nah, nanti saya cari lagi apakah betul halla ataukah semestinya itu ahalla. Lau ya'lamul ibad, seandainya hamba-hamba mengetahui ma fi Ramadan, apa fadilah bulan Ramadan, latamannat ummati, sungguh berangan-angan umatku, ayyakuna sanatu kulluha, ayyakuna bahwasanya Ramadan itu as-sanata kullaha ya, adalah terjadi pada setahun penuh. Nah, ini hadis sangat populer di mimbar ini, Pak. Saya pertama kali mendengar hadis ini di Masjid Tegal Sari di Solo. Tahun berapa saya lupa. Penceramahnya ya sudah tua. Kemudian begitu mendengar hadis ini saya tertarik. Wah, ini hadis bagus ini. Maka langsung saya cari di majelis itu. Latamannat. Ya, saya cari dengan kata kunci latamannat. Nah, begitu ketemu hadisnya dhaif, balah ya. Jadi Masya Allah, kadang-kadang hadis itu begitu ya. Jadi isinya bagus, menarik, kita cari dhaif ya. Nggak boleh disampaikan sebagai sabda Nabi, nggak boleh ya. Kalau mau menyampaikan ya katakan ini diriwayatkan dari Nabi tapi hadisnya dhaif ya. Tapi kalau mengatakan langsung Rasul bersabda, nggak bisa ya.
Jadi saya ulangi lagi ya, seandainya manusia mengetahui fadilah bulan Ramadan, pasti mereka berangan-angan setahun penuh itu Ramadan terus. Faqala rajulun, seseorang berkata min Khuza'ah, ya Rasulullah hadithna. Qala innal jannata, sesungguhnya surga, tuzayyan li Ramadan, dihias-hiasi untuk Ramadan, min ra'sil haul, dari awal tahun ilal haul, sampai setahun penuh. Jadi maksudnya dari awal tahun, berarti Muharram, dihias-hiasi untuk menyambut Ramadan. Nanti Ramadan selesai, bulan Syawal dihias-hiasi lagi terus sampai akhir tahun, sampai ketemu Ramadan lagi. Berarti selama 12 bulan ini, 11 bulan semuanya surga itu dihias-hiasi. Untuk apa? Untuk menyambut Ramadan. Idza kana awwalu yaumin min Ramadan, kalau sudah datang awal Ramadan, habbat rihun min tahtil arsy, maka bertiuplah satu angin besar dari bawah singgasana Allah. Fasaffaqat waratil jannah, maka bergerak-geraklah daun-daun surga. Fanadharul hurul in ila dzalik, maka bidadari surga melihat hal itu. Faqulna, maka mereka mengatakan, ya Rabbi, wahai Rabbku, ij'al min ibadika fi hadha syahri azwajan, jadikanlah dari hamba-hambamu di bulan ini suami-suami taqarra a'yununa bihim, yang nanti menyejukkan mata kami, wa a'yunuhum bina, juga mereka sejuk dengan sebab kami. Mudah-mudahan semua kita termasuk yang dapat hurin in. Amin ya rabbal alamin. Fama min abdin yasumu Ramadan, maka tidak ada seorang pun puasa Ramadan, illa zuwija zawjatan minal huril ain fi khaymatin min durrin mujawwafa mimma na'atallahu azza wa jalla hurum maqsuratun fil khiyam ala kulli imra'atin minhunna sab'una hullah laysa minha hullatun ala launil ukhra. Ini semuanya isinya sama dengan yang tadi, sehingga tidak usah kita lanjutkan karena hadisnya dhaif dan isinya sama. Kita baca hadis berikutnya, hadis 19. قال حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل الأدني قال حدثنا الفضل بن سهل الأعرج قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا الهيثم بن الحواري عن زيد العمي عن أبي نضرة أنه قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت أمتي, telah diberi umatku, fi Ramadan, pada bulan Ramadan, khamsan, 5 perkara, lam yu'tahunna nabiyyun qabli, yang tidak diberikan kepada seorang nabi pun sebelum saya. Pertama adalah amma wahidah, yang pertama, fa idza kana awwalu lailatin, pertama malam, nadharallahu azza wa jalla ilaihim, Allah melihat kepada mereka. Wa man nadharallahu azza wa jalla ilaih, dan siapa yang dilihat oleh Allah, lam yu'adzibhu abadan, Allah tidak akan menyiksanya selama-lamanya. Mudah-mudahan semua kita masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Pun majelis ini supaya lebih berguna, maka selain kita membaca hadis, juga kita doa sama Allah. Karena doa di bulan Ramadan lebih mustajab. Dalilnya 2, 1 dalam Quran, 2 dalam hadis Nabi SAW. Dalam Al-Quran, Allah mengatakan, ketika tengah-tengah bicara tentang Ramadan, tiba-tiba Allah mengatakan pada surat Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Ayat sebelumnya bicara tentang puasa, ayat setelahnya bicara tentang puasa, tengah-tengahnya bicara tentang doa. Kenapa? Nah, ini isyarat kamu di bulan Ramadan perbanyak doa. Kenapa? Doanya mustajab. Adapun dalilnya yang dari Nabi SAW, Rasulullah bersabda, Thalathun haqqun 'ala Allah, 3 orang pasti Allah tidak tolak doanya. As-shaim hatta yuftir, orang yang puasa sampai berbuka. Jadi selama kita masih puasa, ini doa mustajab. Kenapa? Karena mutalabbis bil ibadah, kita sedang melakukan satu ibadah yang besar, sehingga lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa amma tsaniyah, adapun yang kedua, fa inna khulufa afwahihim, maka bau mulut mereka gara-gara puasa, hina yumsun, ketika sudah masuk sore, ya baunya tambah enggak enak. Atyabu indallahi azza wa jalla min rihil misk, lebih wangi di hadapan Allah daripada bau minyak wangi misik. Ini hanya diberikan untuk umat Nabi Muhammad, tidak dikasih untuk umat-umat terdahulu.
Jadi umat Nabi Muhammad memang umat khusus. Karena umat khusus, Allah kasih kekhususan. Sampai ada satu kitab tebal, judulnya apa? Khosais al-Ummah al-Muhammadiyah. Keistimewaan diberikan oleh Allah khusus untuk umat Nabi Muhammad. Seperti ini tebalnya. Saya belum baca sampai khatam, tapi saya sudah geleng-geleng, Masya Allah. Kekhususan umat Nabi Muhammad sampai tebalnya segitu dibahas. Salah satunya ini. Dan dari hadis ini kita ambil pelajaran, berarti bekas-bekas ibadah itu dimuliakan oleh Allah. Ibadah puasa, lapar, akhirnya keluar bau yang nggak enak. Ini bekas ibadah, dimuliakan sama Allah. Kalau panjenengan sholat, sujud, kemudian jidotnya hitam, itu bukan tanda khawarij. Ya. Khawarij itu hitamnya hitam nemen, sampai seperti lutut. Sehingga tidak bisa membedakan mana lutut, mana jidat. Kalau cuma hitam sedikit biasa, nggak ada masalah. Memang karpet kita kasar, sehingga apa? Kalau sujud menyebabkan ada bekasnya, itu tanda ibadah. Itu adalah dimuliakan oleh Allah. Panjenengan sholat kemudian kakinya ngapal, gitu, karena duduk tahiyat. Nah, maka orang-orang sholat kan beda dengan orang yang pernah sholat. Nggak pernah sholat kakinya mulus. Tapi yang sholat, nah banyak kita lihat apa? Ngapal kakinya. Maka itu adalah bekas ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga, wa amma tsalitsah fa innal malaikah malaikat tastaghfiru lahum memintakan ampun untuk mereka fi kulli yaumin wa lailatin, setiap malam dan setiap siang, setiap sehari semalam, maksudnya siang dan malam. Yang keempat, fa innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah ya'muru jannata, menyuruh surga, fayaqul, maka berkata, tazayyani, berhiaslah wahai surga, wasta'iddi, dan bersiap-siaplah engkau, li'ibadi, untuk hamba-hambaku. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ditunggu oleh surga. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, kelima, fa'idha kana akhiru lailatin, kalau sudah datang akhir malam Ramadan, ghufira lahum, diampunilah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadisnya derajatnya apa saya belum ngerti, tetapi secara umum isinya sahih berdasarkan dalil-dalil yang semakna dengannya. Maka isinya tidak ada masalah, isinya sangat baiknya. Adapun hadis ke-20, insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang lain. Karena hadisnya cukup panjang dan tidak bagus kalau kita lanjutkan. Sisa waktu kalau ada pembahasan baik berkaitan dengan tema maupun secara umum dipersilahkan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.